Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Pak Kris dan teman-teman semua yang ada di sini. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan dari suatu pembiayaan. Nah, pengertian kekayaan intelektual sendiri adalah kekayaan intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada kreator, inventor, desainer, dan pencipta berkaitan dengan kreasi atau karya intelektual mereka. Hak kekayaan intelektual adalah padanan dari intellectual property rights, diartikan sebagai pelindungan terhadap karya-karya yang timbul karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, estetika, dan teknologi. Karya-karya tersebut merupakan kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas seseorang atau manusia. Kekayaan intelektual merujuk kepada kreasi pikiran, penemuan, karya sastra, dan artistik, dan simbol-simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kembali kepada topik yang awal, apakah kekayaan intelektual dapat dijadikan jaminan dari suatu pembiayaan? Nah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan aturan baru mengatur kekayaan intelektual sebagai objek yang dapat diajukan sebagai jaminan dalam mengajukan kredit perbankan. Hal tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Ekonomi Kreatif. Melalui PP 24 Tahun 2022 ini, pemerintah memberikan peluang bagi para pelaku ekonomi kreatif untuk dapat memanfaatkan aset dalam bentuk kekayaan intelektual yang dimilikinya seperti hak cipta, merek, paten, untuk dijadikan suatu jaminan dalam mendapatkan pembiayaan modal dari bank. Kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang sebenarnya sudah menjadi wacana yang telah diperbincangkan sejak tahun 2010. Namun banyak keraguan yang timbul dari berbagai pihak, terutama dari pihak bank itu sendiri. Hal ini timbul dikarenakan bank selama ini hanya menilai kekayaan intelektual sebagai objek jaminan kolateral atau jaminan tambahan, bukan objek jaminan pokok atau jaminan utama. Padahal objek jaminan pokok yang terdapat pada bank, kegiatan usaha bank adalah kepercayaan. Pada prinsipnya, seluruh kreditor telah dilindungi dengan jaminan umum sebagaimana dijelaskan pada pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata, sehingga dengan lahirnya PP 24 tahun 2022 ini, diharapkan peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum bagi bank dalam melaksanakan kegiatan pemberian kredit kepada masyarakat dengan kekayaan intelektual sebagai objek jaminannya. Intinya, pelaksanaan PP 24 tahun 2022 ini dapat dilakukan setelah bank dan pihak-pihak terkait dalam sektor perbankan telah menentukan dan menetapkan persyaratan dan informasi yang dirasa dapat memenuhi aspek trust atau kepercayaan oleh bank kepada nasabah pemilik aset kekayaan intelektual untuk memberikan kredit atau fasilitas pembiayaan kepadanya dengan objek jaminan kekayaan intelektual. Masuk kepada hambatan. Nah, di sini hambatan atau kendala apa sih sehingga sampai saat ini jarang sekali ditemui jaminan berupa aset kekayaan intelektual? Di Indonesia, peraturan mengenai jaminan perbankan dalam kekayaan intelektual yang telah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten yang menyatakan bahwa objek jaminan baik hak cipta dan paten dapat dibebankan fidusia. Meskipun telah dinyatakan secara tegas di dalam peraturan perundangan, namun realitanya yang ada pemberlakuan tersebut masih mengalami kendala. Kendala pertama adalah belum adanya kepastian market yang akan membeli agunan berupa kekayaan intelektual, karena jika pasarnya tidak ada, lembaga keuangan tentu akan mengalami kesulitan ketika hendak menjual jaminan tersebut. Nah, appraisal atau valuasi terkait haki dan belum adanya ekosistem di Indonesia merupakan salah satu faktor mengapa haki sulit diimplementasikan dalam bentuk jaminan hutang. Dibutuhkan suatu institusi yang dapat menaksir nilai haki secara objektif. Mayoritas lembaga appraisal berkompeten untuk menilai tangible aset. Valuasi intangible aset ini dinilai masih asing untuk diterapkan.
Pemerintah seharusnya dapat menjadi pendobrak lembaga ini sebagai upaya agar meningkatkan kepercayaan sektor private lain dalam memulai usaha, suatu lembaga perantara yang mempertemukan antara pemegang haki dengan industri yang membutuhkan haki tersebut. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya.